Baik, nama saya Ubayo Sustensa Sibuan dengan NIM 4242201065. Di sini saya akan menjelaskan program untuk AS kecerdasan buatan. Oke. Langkah satu itu ada import dan set sheet. Fungsi dari program ini untuk mengimpor library yang kita butuhkan untuk proses machine learning kita, yaitu membuat visualisasi, manipulasi data, dan reproducibility. Oke, berikut ada program untuk set sheet. Ini fungsinya yaitu untuk hasil acak yang dihasilkan dari datasheet selalu konsisten setiap kali kita menjalankan programnya ulang. Sheet yang kita pakai ini 65. Kenapa 65? Karena NIM saya 65. Oke, yang langkah kedua. Langkah kedua itu ada generate data. Untuk N atau sampel yang kita pakai itu 1000 dan kita akan membuat dua fitur input yaitu X1 dan X2 secara acak dan outputnya ya atau targetnya itu Y. Langkah ketiga itu ada split data. Fungsinya itu untuk memisahkan data kita menjadi dua bagian yaitu data pelatihan atau training dan data pengujian atau testing. Tujuannya untuk melihat model kita pada satu bagian dan ingin mengevaluasi performanya pada bagian lain. Yang keempat itu adalah untuk model machine learning kita. Pada program ini terdiri dari dua hidden layer dengan fungsi aktivasi ReLU dan juga menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss MSE. Learning rate ditentukan secara fleksibel melalui parameter fungsinya. Untuk learning rate-nya itu kita memakai 0,01 dan epochnya itu 100. Langkah kelima itu ada training atau training model. Fungsinya itu untuk melatih model kita menggunakan data training selama jumlah epoch. Pers ini mencatatkan loss pada training dan data validasi untuk setiap epochnya agar dapat dimonitoring performa model seiring waktu. Langkah keenam itu ada feed forward. Fungsinya ini untuk menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi output dari seluruh data input, baik training maupun testing, sehingga bisa dibandingkan dengan nilai asli Y. Nilai untuk fungsinya itu untuk memprediksi. Yang ketujuh itu ada evaluasi model. Fungsinya itu untuk menghitung dan mencetak nilai mean square error atau MSC antara prediksi dan nilai asli untuk seluruh data. Yang ke-8 ini fungsinya itu untuk membuat grafik learning curve, yaitu grafik MSI loss terhadap sejumlah epoch untuk melihat apakah model kita mengalami overfitting, underfitting, atau training yang baik. Yang ke-9 ini sama aja, namun yang ditampilkan pada grafik adalah hasil hasil prediksi kita dan data aslinya. Oke. Ini merupakan grafik learning kurva dari model neural network yang dilatih dengan 100 epoch. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah epoch atau literasi pelatihan kita, sedangkan sumbu vertikal itu menunjukkan MSE loss-nya.
yaitu seberapa besar kesalahan prediksi model terhadap data. Bisa kita lihat dari kurvanya pada awal pelatihan epoch 0 sampai 10 itu kedua kurva menunjukkan penurunan tajam dari nilai MSI yang tinggi ke nilai yang jauh lebih rendah. Ini menandakan bahwa model kita dengan cepat belajar mengenali pola dalam data. Setelah sekitar 30-an epoch, kurva mulai mendatar, menunjukkan bahwa proses pelatihan telah mencapai titik stabil atau konvergen. Dapat dilihat juga bahwa model kita ini tidak mengalami overfitting karena performa terhadap data training dan validasinya sama baiknya. Untuk nilai MSE akhir itu kita dapat 0,0197. Ini adalah nilai error rata-rata dari hasil prediksi terhadap seluruh data dan nilainya tergolong rendah. Artinya model kita ini memiliki performa yang sangat baik dalam mempelajari hubungan antara input dan output. Oke, berikut adalah hasil dari prediksi dan versus data asli. Untuk data asli itu yang berwarna biru dan prediksi kita itu yang berwarna oranye. Dapat dilihat bahwa data prediksi kita cukup sejajar dengan yang berwarna biru atau data aslinya. Baik, saya akan menjelaskan juga jika kita mengubah learning rate-nya menjadi 0,1 dan epoch kita ubah menjadi 200. Oke. Dapat dilihat di learning curve-nya ini 25 epoch 25 sampai 100 itu nilai loss-nya semakin kecil tapi ada naik turunnya atau berfluktuasi. Namun tidak terlihat data overfitting yang parah. Untuk epoch 100 sampai 200 itu tra- training dan validasinya itu tetap rendah, tetapi terlihat fluktuasi terutama pada garis oranye. Kenapa bisa begini? Ini bisa disebabkan oleh data validasi yang sedikit lebih sulit atau learning rate-nya yang tinggi. Namun untuk keseluruhannya itu model tetap stabil dan tidak tidak rusak dan tidak rusak. Oke, untuk nilai MSI akhir yang kita dapatkan itu 0,0254. Artinya model kita ini cukup baik dalam memprediksi nilai output. Tidak ada overfitting serius karena training dan validasi loss berada dalam rentang yang mirip. Fluktuasi kecil pada validasi adalah wajar selama tidak terlalu jauh dari training loss-nya. Ini merupakan visualisasi untuk prediksi dan aslinya, data aslinya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.